Sorotan lainnya, kuasa hukum Presiden ke-7 Joko Widodo, Yakub Hasibuan mendatangi Polda Metro Jaya Kamis sore. Kedatangan Yakub untuk mendampingi ajudan Jokowi yang diperiksa sebagai saksi atas dugaan pencemaran nama baik Jokowi. Kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, tiba di Mapolda Metro Jaya Kamis sore. Yakub langsung masuk ke gedung Ditkrimum Polda Metro Jaya tanpa memberikan keterangan kepada wartawan. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Are, membenarkan adanya pemeriksaan ajudan Jokowi. Kompol Syarif Muhammad Fitriansah, benar, Kompol Syarif diperiksa terkait tudingan ijazah palsu Jokowi, ada keterangan yang diperlukan untuk keterangan materi. Kompol Syarif Muhammad Fitriansah mendadak menyambangi Polda Metro Jaya pada Kamis pukul 5 sore didampingi kuasa hukum Jokowi Yakub Hasibuan dan Andra Reinhardt Pasaribu. Dalam keterangan tertulisnya, Kompol Syarif Muhammad membenarkan panggilan pemeriksaan dari Polda Metro Jaya. Dalam keterangan tertulis kepada Kompas TV, Kompol Syarif menyebut, saya memenuhi panggilan dari penyidik Polda Metro atas pemberian kesaksian terhadap kasus yang dilaporkan oleh Bapak Joko Widodo. Kamis 3 Juli, awalnya dijadwalkan Bareskrim adakan gelar perkara khusus ijazah Jokowi yang diadukan tim pembela ulama dan aktivis beserta Roy Suryo CS. Melalui pesan singkat kepada kompas.com, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko menjelaskan jika penundaan atas permintaan TPUA sendiri. Pasalnya, TPUA meminta agar gelar perkara turut melibatkan tim ahli dari pihak mereka. Namun Roy berdalih jika pesan penundaan yang ia terima dari Bareskrim tidak mencantumkan alasan karena permintaan pihaknya. Menurut Roy, Polri hanya memberitahukan pelaksanaan gelar perkara menjadi tanggal 9 Juli. Jelas surat yang yang ditujukan pada Profesor Egy Sujana ya TPUA hari ini Jakarta 3 Juli tidak mencantumkan alasan penundaan. Jadi pokoknya hanya ditunda saja gitu. Sehubungan dengan rujukan tersebut bersama ini kami sampaikan penundaan pelaksanaan jadi tidak ada alasan dari mana. Artinya gini, kalau setahu saya semalam saya diminta standby siap oleh TPUA, saya Dr. Resmond akan dihadirkan selaku ahli yang nanti independen yang nanti dihadirkan. Jadi soal apakah permintaan itu dari TPUA atau dari Bareskrim, yang jelas surat dari Bareskrim memang menunda itu untuk hari Rabu tanggal 9 Juli jam 10 pagi. Kukuhnya pihak TPUA agar tim ahli mereka dilibatkan dinilai pelapor Roy Suryo dari Pradi Bersatu sebagai suatu hal yang percuma. Pasalnya dalam sebuah gelar perkara yang diuji adalah proses penyelidikan sebuah kasus. Apakah sudah sesuai prosedur atau tidak? Sebenarnya monggo-monggo saja, Mas. Tetapi pada dasarnya itu saya rasa itu sudah bagus sih. Saya ngapain juga untuk menambah ahli ya. Karena di situ kan terlapor Dumas kemudian pelapor Dumas. Dan di situ tidak ada bantah-bantahan, tidak ada uji level atau apa di tempat itu gitu loh. Karena yang dibahas adalah sistem penyidikannya. Namanya saja Biro Wasidik. Bagaimana dia menyelidiki kasus. Itu yang diperiksa. Seperti apa sih penanganan kasusnya gitu loh. Sampai dia dihentikan. Nah, kalau memang tidak memenuhi unsur tindak pidana, nah itu yang harus dibahas di Wasidik. Selain penundaan gelar perkara khusus, Polda Metro Jaya yang kini menangani laporan Jokowi dan Pradi Bersatu atas Roy Suryo CS menyatakan jika pihak Roy tidak kunjung memenuhi panggilan Polda untuk klarifikasi. Saudara RS terjadwal akan diambil keterangan dalam rangka klarifikasi di tahap penyelidikan itu hari ini, hari Kamis tanggal 3 Juli. Saat ini penyelidik masih menunggu apakah hadir atau tidak.
Pernyataan Polda dibantah Roy Suryo. Roy pun meminta klarifikasi polisi soal pemanggilannya tersebut. Tolong Kabitumas Polda Metro Jaya ya, sampai dengan siang ini ya saya pun belum menerima undangan klarifikasi lagi. Jadi tidak benar kalau hari ini ada, jangan malah menyebarkan hoax ya. Nanti takutnya bukan takutnya ya, saya nggak mau disebut mangkir karena hari ini nggak ada pemanggilan di Polda Metro Jaya. Upaya Roy Suryo CS membuktikan tudingan mereka atas dugaan ijazah palsu Jokowi sudah sampai mendatangi lokasi desa tempat Jokowi melaksanakan KKN di Boyolali, Jawa Tengah. Kala itu, Rismon menyebut jika desa Wonosegoro baru ada di tahun 2000. Namun hal itu dibantah pihak desa setempat. Tak hanya itu, Rismon bahkan mendatangi rumah mantan dosen UGM Kasmujo di Sleman yang sebelumnya mengaku sebagai pembimbing akademik Jokowi. Tim Liputan Kompas TV.